Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asih Pujiaryani dari SD Negeri 2 Banaran, Kecamatan Kemawang, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Saya akan mempresentasikan tugas akhir untuk tutorial online Digital Class Batch 5 kelompok 6, yaitu tentang pembuatan kelas maya menggunakan Edmodo. Akun saya dalam Edmodo menggunakan username Asih Pujiaryani dengan email asihpujiaryani@gmail.com. Nama kelas yang saya kelola, saya beri nama kelas Sain Bu Asih, di mana kelas tersebut berisi materi dan soal-soal terutama mengenai mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau sains. Kode grupnya 32KT48. Saya sebagai guru kelas selain mengajar IPA juga mengajar mata pelajaran lain. Jadi di masa yang akan datang rencananya saya juga akan mengembangkan grup untuk mata pelajaran lain, yaitu yang sudah saya rintis adalah untuk matematika dan ilmu pengetahuan sosial. Member atau anggota siswa di kelas Sain Bu Asih ada 24 anak, jadi anggotanya 25 dengan saya sendiri, yang terdiri atas 12 siswa laki-laki dan 12 siswa perempuan di kelas saya. Ini adalah beberapa dokumentasi di mana saya dan anak-anak sedang belajar bagaimana menggunakan Edmodo dalam pembelajaran. Sementara ini siswa terpaksa masih bergantian menggunakan beberapa laptop yang tersedia karena memang sekolah kami belum memiliki lab komputer. Selanjutnya mengenai bahan ajar di dalam perpustakaan atau library, saya sudah membuat 78 konten dalam library yang terdiri atas 17 kuis, 18 materi IPA dan materi-materi pelajaran lainnya. Tapi yang paling banyak sementara ini adalah materi pelajaran IPA karena memang yang sudah saya kembangkan secara lebih jauh adalah kelas Sain Bu Asih. Sedangkan grup untuk mata pelajaran lain antara matematika, SPK dan sebagainya masih dalam proses perintisan. Kemudian untuk selain materi di dalam kelas Sain Bu Asih juga saya buat 5 tipe soal. Soal yang pertama berbentuk pilihan ganda, yang kedua berbentuk isian singkat, di mana saya contohkan di sini adalah kuis isian singkat mengenai organ pernapasan hewan. Kemudian bentuk soal yang ketiga adalah fill in the blank atau isian yang kita dapat gunakan untuk soal-soal uraian. Kemudian bentuk soal yang lain, yang keempat adalah menjodohkan. Saya contohkan di sini adalah yang sudah saya buat adalah untuk mata pelajaran matematika, yaitu mengenai pecahan. Bentuk soal yang lain, yang kelima adalah soal benar salah atau true false, di mana siswa tinggal memilih menentukan apakah pernyataan yang dicantumkan dalam soal itu benar atau salah. Selain soal-soal tersebut, aktivitas siswa di dalam kelas Sain Bu Asih juga sudah lumayan banyak, berupa komentar yang dilakukan di dalam komentar, kemudian juga siswa mengerjakan tugas, mengerjakan kuis dan sebagainya, yang semuanya terekam di dalam percakapan dan juga di dalam progres masing-masing siswa. Setelah pemanfaatan Edmodo dalam pembelajaran, beberapa hal yang dapat saya tangkap antara lain adalah beberapa kelebihan Edmodo. Edmodo mempunyai kelebihan dapat membuat pembelajaran tidak terbatas ruang dan waktu. Jadi siswa dapat mengakses sumber belajar, kuis dan sebagainya tidak terbatas ruang dan waktu. Meskipun proses pembelajaran di kelas sudah berakhir, siswa masih dapat mengakses semua itu di mana dan kapan saja selama tersedia fasilitas internet. Kelebihan yang kedua, selain tidak terbatas ruang dan waktu, pembelajaran menggunakan Edmodo merupakan wahana komunikasi dan diskusi yang sangat efisien, yang dapat melibatkan guru, siswa,
bahkan juga orang tua siswa. Kelebihan yang ketiga, penggunaan Edmodo dapat menghemat kertas, terutama untuk kuis maupun teks-teks. Jadi siswa tidak harus memfotokopi, tidak harus menggunakan kertas, yang merupakan salah satu penghematan sebagai sumbangsi kita dalam pelestarian lingkungan. Kemudian kelebihan yang keempat adalah bersifat multimedia. Kita dapat memasukkan video, musik, gambar, teks, apapun, sehingga pembelajaran lebih menyenangkan bagi siswa, dan siswa mempunyai kesempatan lebih untuk belajar dari berbagai jenis media, sehingga kemungkinan siswa memahami materi menjadi lebih besar. Namun selain kelebihan, Edmodo juga menurut saya mempunyai kelemahan. Salah satu kelemahannya adalah ketergantungan terhadap listrik dan koneksi internet. Ini menjadi kendala seperti di sekolah kami, di mana koneksi internet terbatas, juga sarana komputernya masih terbatas. Dan kekurangan yang lain adalah adanya kemungkinan siswa dapat berbuat curang dalam mengerjakan kuis. Siswa dapat saja menerima bantuan dari orang lain atau membuka buku saat mengerjakan kuis, terutama jika kuisnya tidak dirancang untuk dikerjakan di dalam kelas dalam pengawasan guru. Namun terlepas dari semua itu, penggunaan Edmodo menurut saya merupakan salah satu terobosan yang sangat baik, terutama jika kita berwawasan ke depan, di mana pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran sudah semakin berkembang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.